Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre Jinisela Saragi, NPM 2208208182. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi di blok neurologi, yaitu hernia nukleus pulposus. Jadi yang pertama, kita masuk ke definisinya. Jadi dari definisinya, hernia nukleus pulposus ini memiliki pengertian gangguan yang melibatkan ruptur anulus fibrosur sehingga nukleus pulposus menonjol atau bulging dan menekan bagian ke arah kanalis atau mengarah ke arah dorsolateral menekan radix sehingga menimbulkan gangguan pada pasiennya. Kemudian untuk etiologi dan faktor risikonya biasanya bisa karena faktor regeneratif atau usia 30-50 tahun. Kemudian bisa dengan laki-laki. Riwayat pekerjaan, jadi pasien itu sering angkat berat atau pekerjaannya melibatkan mengangkat yang berat atau duduk terlalu lama. Kemudian sering membungkuk, posisi tubuh saat berjalan itu buruk, kayak suka membungkuk misalnya. Kemudian struktur tulang yang memiliki kelainan, kelemahan otot perut dan tulang belakangnya, dan juga batuk yang dalam waktu yang lama atau berulang-ulang. Jadi dia batuknya lama sembuh misalnya kayak gitu. Atau olahraga yang tidak teratur, kebiasaan merokok, dan juga obesitas. Untuk klasifikasinya, hernia terbagi atas dua, itu berdasarkan herniasinya. Yang pertama ada protusi discus invertebralis, itu merupakan nukleus yang terlihat menonjol ke satu arah tanpa kerusakan anulus fibrosusnya. Yang kedua ada prolaps discus invertebralis, yaitu nukleus yang terlihat menonjol ke satu arah tanpa kerusakan anulus fibrosus. Kemudian yang ketiga ada ekstrusi discus invertebralis, itu merupakan nukleus yang keluar dan anulus fibrosus berada di bawah ligamentum longitudinal posterior. Yang terakhir ada sekuetrasi discus invertebral, yaitu nukleus setelah menembus ligamentum longitudinal posteriornya. Untuk gambarannya bisa dilihat di gambar ini. Dan kita lanjut ke yang kedua, ada berdasarkan lokasinya. Yang pertama ada hernia cervicalis, itu keluhan utamanya biasanya nyeri radikuler plexus cervicobrachialis, yaitu otot-otot leher spastik. Kemudian kaku kuduk, refleks bisepsnya menurun dan juga ataupun bisa dapat menghilang. Kemudian hernia ini biasanya melibatkan sendi antara tulang belakang dari C5 dan 6 dan diikuti dengan C4 dan C5 atau C6 dan juga C7. Yang kedua ada hernia torakalis. Hernia torakalis ini menyebabkan melemahnya anggota tubuh bagian bawah, yaitu kejang paraprase, yang kemudian untuk penonjolannya di sendi invertebra torakal ini biasa jarang terjadi, dan juga kasus untuk hernia torakalis ini juga jarang ada. Yang terakhir yang paling sering itu hernia lumbosacralis atau yang bisa dikenal dengan lumbalis. Itu biasanya karena luka posisi fleksis, tapi kalau dibandingkan dengan yang non trauma biasanya itu dikenali dengan kejadian berulang, kayak tadi itu batuk yang berulang, bersin yang berulang, atau gerakan yang secara tiba-tiba. Biasanya dapat menyebabkan nukleus pulposus prolaps. Dan kita masuk ke gejalanya. Jadi gejalanya ini yang paling penting ada 3, yang paling sering dirasakan itu ada ischialgia atau nyeri radikuler. Biasanya kayak terasa tajam tusuk-tusuk atau seperti terbakar atau mendenyut ke bagian bawah lutut. Kemudian bisa dirasakan pasien itu kayak kesemutan atau rasa baal atau kebas. Itu biasanya ditandai karena adanya gangguan di saraf sensorisnya mengenai dermatomnya. Yang terakhir ada gangguan miksi, defekasi, dan disfungsi seksual, itu biasanya karena sudah mengenai daerah konus atau cauda equinanya. Untuk kita masuk ke diagnosa, pertama kita pastikan kita tanya anamnesanya dulu, kita tanya tentang pasiennya. Kapan nyeri terjadi, frekuensinya berapa kali, kemudian lokasi nyerinya di mana aja letaknya, kualitas dan sifat nyerinya berapa, gejala nyerinya ke arah mana saja, kemudian apa aktivitas yang memprovokasi atau memperingan atau memperberat si nyerinya tadi, dan sebelumnya apakah ada riwayat trauma atau jatuh, atau ada riwayat kayak tadi pekerjaan yang mengangkat-angkat berat atau duduk terlalu lama seperti mengemudi atau di kantor-kantor. Untuk pemeriksaan fisiknya seperti biasa bisa kita lakukan pemeriksaan tanda vital, kemudian kita periksa head to toe. Kita lanjut ke pemeriksaan refleks. Nantinya kalau pemeriksaan refleks ini mengalami penurunan atau menghilang, biasanya itu terganggunya itu bagian segmen
S1. Kemudian untuk refleks patelanya jika menurun itu biasanya gangguan dari radix lumbal 4 dan kurang dari lumbal 2 dan lumbal 3. Kemudian refleks patologis kayak Babinski misalnya, itu kalau ada positif, biasanya positif hiperpleksi itu biasanya ada gangguan di bagian UMN-nya. Yang terakhir ini ada pemeriksaan saraf khusus, yaitu untuk di radikulernya. Yang pertama ada tes LASEK, kemudian tes Bragard, tes Nafziger, tes Falsafa, Patrick sign, kontra Patrick sign. Itu biasanya akan dijumpai salah satunya positif atau mungkin semuanya bisa positif. Untuk pemeriksaan penunjangnya bisa kita lakukan foto X-ray, nanti bisa dijumpai diskus invertebralis, osteofit, end plate di vakum atau vakum phenomenon dan juga skor Moller node. Kemudian tapi ini jarang digunakan ya karena nggak terlalu menjelaskan atau memperlihatkan secara pasti di si hernianya tadi. Kemudian untuk CT scan bisa dilakukan, nanti akan dijumpai gambaran defek lusen gas nitrogen yang menandakan adanya degenerasi dan diskus. Yang ketiga ini adalah gold standardnya, yaitu magnetic resonance imaging atau MRI. Nanti akan terlihat gambaran prostrusifokal asimetris material diskus di luar batas anulusnya. Jadi biasanya kalau HNP ini terlihat hipointens. Kita masuk ke tata laksananya. Terbagi dua, itu non farmakologinya. Pertama itu bisa dilakukan tirah baring, kemudian penanganan nyerinya. Yang pertama bisa dilakukan terapi panas. Ada terapi panas superficial atau superficial heating agents, terapi pemanasan dalam atau deep heating agents. Yang kedua dengan therapeutic cold atau terapi dingin. Yang ketiga ada hidroterapi atau terapi air atau biasa disebut juga aquatic terapi. Ini yang biasanya kita anjurkan ke pasien untuk melakukan olahraga air atau berenang yang menggunakan kita otot-ototnya bergerak semuanya. Yang terakhir ada back exercise. Kemudian yang terakhir ada extension exercise. Untuk farmakoterapinya bisa kita berikan analgetik atau NSAID. Contoh analgetiknya bisa kita berikan seperti paracetamol, aspirin, tramadol. Untuk NSAID atau non-steroid anti-inflammation drugnya bisa kita anjurkan ibuprofen ataupun natrium diclofenac. Kemudian bisa kita berikan obat pelemas otot atau masa relaksan kayak tiazinid atau esperidon ataupun carisoprodol. Mungkin bisa kita tambahkan juga kortikosteroid oral, itu digunakan pada kasus HNP yang udah cukup berat, jadi fungsinya untuk mengurangi inflamasinya. Yang terakhir bisa kita berikan analgetik adjuvan, biasanya contohnya itu kayak amitriptilin, carbamazepin, gabapentin untuk kayak kebas-kebasnya. Untuk komplikasinya, kalau terus-terusan ini terjadi, biasanya hernia nucleus pulposus ini bisa menyebabkan kerusakan saraf yang parah, yang kalau memburuk bisa menyebabkan menjadi kelumpuhan. Kemudian gangguan kandung kemih ataupun usus itu menyebabkan terjadinya inkontinensia urin ataupun tinja. Terus bisa menyebabkan Cauda equina syndrome, dan juga yang terakhir ada saddle anesthesia. Baik, sekian penjelasan saya mengenai hernia nucleus pulposus. Apabila ada kekurangan dan tidak jelas dalam penjelasan saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.